Cek cek, selamat datang di channel ini kembali lagi. Saat ini adalah episode pertama dari Heaven Demon Art Part 1. Sini kita akan melatih bagaimana cara untuk peregangan, penarikan nafas. Untuk peregangannya sendiri saya akan menggunakan teknik yoga dan mungkin sebagian dari gerakan wushu. Fungsinya adalah untuk memperbaiki postur tubuh kita, karena seperti yang dapat terlihat sendiri, postur badan orang yang gemuk itu cenderung lebih berat bebannya. Beban yang ditanggung kaki itu sangat susah untuk ditopang oleh kedua lutut ini. Oleh sebab itu, di sini saya mengajak kita semuanya untuk melakukan apa yang saya lakukan. Untuk menjadi seorang Heaven Demon diperlukan ketekunan, kerja keras, dan konsistensi. Oleh sebab itu saya mengajak semuanya, mari kita lakukan bersama. Oleh sebab itu mari kita lakukan. Baik semuanya, ini sedikit perkenalan tentang apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi pertama saya akan memperkenalkan ralat sedikit tadi, bukan wushu, maksud saya tai chi. Jadi dalam metode pengembangan yang akan kita lakukan adalah merekonstruksi tubuh ini. Kita akan melakukan peregangan-peregangan singkat dan pernafasan yang diikuti dengan alur pernafasan yang akan membuat kita lebih rileks tentunya. Dan badan kita tidak akan langsung drop. Jadi pertama saya akan memperlihatkan badan saya. Ini dia. Bisa tampak terlihat jelas bahwa postur badan saya sudah memasuki obesitas tahap 1. Dapat terlihat di sini lemak sudah menumpuk. Sini ya, bagian sini. Jika saya lepaskan, ini perut sudah ada sekitar 7 cm ke depan. Sudah sangat mempengaruhi persendian kita. Oleh sebab itu saya akan melakukan tips dan trik bagaimana cara melatih ala Heaven Demon. Karena pada dasarnya sendiri bahwa dalam pelatihan kita ini tidak bisa langsung kita forsir keras ekstrim. Walaupun saya katakan di awal video sebelumnya harus dalam pelatihan ekstrim ini, namun ada tahap-tahapnya sebelum kita memasuki mode neraka. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit. Kita akan melakukan teknik yoga untuk peregangannya. Yoga sendiri itu adalah suatu teknik peregangan ya, dari India. Jadi fungsinya itu adalah mereka untuk melenturkan tubuh. Yoga sendiri itu ada 3 kesatuan dia: peregangan, relaksasi, pernafasan ya, dan meditasi. Kemudian untuk tai chi sendiri adalah bagaimana cara kita mengalirkan energi lawan yang datang kepada kita, kemudian kita buang. Secara bertahap nanti kita pelajari. Kemudian teknik meditasi yang akan saya lakukan adalah pernafasan biasa dulu, pernafasan pelan. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah langsung saja adalah peregangan. Pertama kita lakukan peregangan seperti biasa. Sudah terlihat kan bahwa badan saya ini sebenarnya sangat gemuk. Lihat, gemuk, dan dada saya sudah mulai turun, bisa terlihat. Jika saya dengan lihat, bisa tampak terlihat jelas ini sudah memasuki obesitas tahap 1 ya, bisa terlihat jelas. Oleh sebab itu namun walaupun seperti itu badan kita, usahakan postur kita biasakan tegap, busungkan dada, pelan, tarik nafas. Lihat, perhatikan saya. Tarik nafas dari hidung, pelan, alirkan ke bawah ini. Kalau bisa sampai ke pusar, baru ke dantian. Ini namanya dantian dalam Cina atau Korea, metode Muring Wuxia. Mereka mengatakan ini dantian, pusat energi. Oleh sebab itu kita hirup nafas. Tahan di sini. Turunkan bawah sini. Baru. Tarik. Tahan di sini, alirkan ke bawah, tahan di perut, di diafragma, kemudian keluarkan. Oke, kita coba ya.
Tangan di sini, tangan di sejajar dada ya. Buka kaki selebar bahu. Ikuti saya. Tarik. Oke, bisa? Kita coba lagi ya. Tarik. Tahan di dada. Bawa ke dantian, ke pusar. Tahan. Dorong. Oke, kita coba ya 10 kali step. Oke, metode pemanasan untuk pernafasan sudah selesai. Saatnya kita peregangan. Oke, kita mulai seperti biasa dari kepala. Pertama, regangkan dulu badan. Tenang, relax. Kaki sih buka selebar bahu. Relax, santai. Oke, kita mulai dari kepala. Pelan. Oke, pelan. Sekali lagi. Pelan. Oke. Untuk teman-teman yang belum bisa minta bantu oleh profesional dan lakukan sendiri, karena itu adegan yang tadi saya lakukan cukup berbahaya. Hanya dilakukan oleh para profesional. Oke, kemudian untuk peregangan yang biasa, oke, ikuti saya. Pertama, bawa dulu. Coba hitung 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas pelan, dorong di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke samping lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampingnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, tadi kita telah melakukan peregangan dari kepala. Tahapnya kita mulai dari peregangan kepala, tengah, baru bawah ya. Kemudian untuk bagian tengah ini, tengah ke atas, kita mulai dari tangan dulu. Dari jari ya. Nah, kita kan gini kan dulu. Regangkan pelan-pelan ya, santai. Nggak bisa gini. Nah, pelan saja. Pelan, santai. Oke, pelan. Kemudian sesudah dari tangan, kita mulai dari lengan ya. Pelan, ikuti saya. Bawa ke atas tangan. Regangkan, gapai langit setinggi-tingginya. Beda-beda setiap orang ya, tergantung kondisi fisik kalian sebagaimana sekarang ya. Kalau sudah terlalu gemuk, jangan terlalu dipaksakan, karena ini nanti menekuk leher, lemak kalian di leher nanti. Bahaya sedikit itu. Pelan-pelan, lihat saya. Bawa ke atas, dikit. Oke. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita bawa ke samping. Oke, gini, ikuti saya. Ada peregangan dada sekarang ya. Ini, pegang ini. Kalian pegang pinggul kalian, regangkan sedikit ke depan. Seperti ini. Tarik nafas pelan, hitung 8 kali. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian samping. Kita masuk ke ranah pinggang. Oke, saya nih, pelan saja. Kaki lurus ke depan. Ini bisa juga belok ke sini. Lihat, perhatikan kaki saya. Nih, bawa sini. Putar pelan. Lurus ini ya. Ini namanya kuda-kuda. Kuda-kuda di karate ya, karate, silat mungkin juga ya, judo, Kyokushinkai, mereka juga memakai kuda-kuda seperti ini. Nah, kita coba pelan, dorong pelan ya, pelan, sat. Tahan posisi seperti ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pelan tarik, tarik nafas. Oke, sebaliknya seperti yang tadi, pelan regangkan. Oke, posisi kuda-kuda, tahan, bawa ke atas. Oke, tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti saya ya, jinjit. Oke, tangan ke belakang seperti ini, tangan ke belakang, dorong seperti ini. Oke, seperti ini. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pelan-pelan saja. Kita ikuti pelan-pelan ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang pegangan kaki. Angkat kaki kanan kalian seperti ini, buat sejajar. Lemas saja seperti ini, lihat. Ini ya, datar dia. Lihat, perhatikan, datar. Tahan. Walau goyang-goyang seperti ini, tetap tahan. Tenang, relax. Tangan satu di sini, satu di sini. Hitung boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebaliknya ini ya, kaki kiri kamu angkat seperti yang tadi, pelan saja. Kalau keseimbangan kalian tidak seimbang ya, berjatuh nggak apa-apa, ulangi, pause saja video ini. Perhatikan saya, nih, buat seperti ini. Oke, tangan, pandangan lurus ke depan. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balik ke kaki kanan lagi. Tarik nafas pelan. Kalau udah mulai capek, terasa udah tenang, masih peregangan kita. Pelan, tarik, pelan saja. Gimana sampai kalau segini, sampai tidak apa-apa. Kalau bisa lagi, lebih lurus lagi gini. Nah, tarik ke atas dada kamu. Nah, usahakan dimajukan ya, dibusungkan seperti ini. Nah, nampak terlihat jelas. Nah, coba saya dari samping. Lihat ya, kaki satu angkat pelan. Ini pegang pergelangan kaki, pergelangan tumit. Ini pergelangan tumit. Pegang seperti ini, bawa ke atas, santai, tahan. Aduh. Nah, keseimbangan saya sudah kacau ini. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke sampingnya, sama seperti yang kanan tadi, yang kiri juga sama. Bawa ke atas, busungkan dada. Tuh. Aduh. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Lemaskan lagi badan, lemaskan gini, ikuti saya. Lemaskan begini. Pelan-pelan saja, itu wajar karena kalian juga sudah lama tidak berolahraga ya. Itu hal yang wajar. Saya juga sudah 6 tahun tidak olahraga lagi ya. Kalau ada kawan-kawan yang bertanya, tapi ya, membentuk badan itu lama teriaknya. Setahun, saya sudah berlatih setahun, tapi tidak terbentuk-bentuk badan. Ya, sama seperti badan kembali
bentuk yang semula. Sebelumnya perut saya suspek, namun lihatlah, untuk menjadi buncit seperti ini dia butuh waktu 6 tahun ya. Nampak terlihat jelas kan? Maka untuk mengembalikannya juga butuh waktu yang lama juga, tapi mungkin tidak selama mereka langsung besar ya. Tergantung aktivitas kalian juga seperti apa yang kalian lakukan. Oke, tarik nafas. Oh iya, untuk kawan-kawan sekalian, jangan lupa ketika berolahraga, beraktivitas fisik di luar kantor atau sedang aktivitas lapangan, usahakan perbanyak air minum ya. Kalian harus banyak minum. Oke, saya minum sebentar dulu ya. Oke, saya telah minum ya, karena minum air mineral atau air bening itu sangat penting bagi tubuh kita untuk menjaga tubuh kita tidak mengalami dehidrasi ya tentunya. Oke, kembali ke topik, kita kembali peregangan untuk bagian pergelangan kaki ya. Ikuti saya. Nah, buka kaki membentuk kuda-kuda seperti ini. Semakin rendah semakin baik. Oke. Nah, lipat tangan, memutar seperti ini. Oke. Hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian arah sebaliknya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, tarik pelan, tarik. Oke. Kembali lagi ke tangan tadi belum saya lakukan lebih banyak ya, ini yang lebih detailnya. Tangan kanan silangkan ke siku bagian kiri, siku dalam bagian kiri seperti ini, bawa ke atas. Oke, lihat, perhatikan ketika saya udah hitung ke 8 nanti, nah ini agak serong sedikit kaki kalian, yang kanan lebih maju. Oke, kemudian bawa ke samping seperti ini setelah hitungan ke-8. Oke, bisa kita coba angkat lurus seperti bentuk panah. Hitung mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. Tarik. Oke, arah sebaliknya, kiri lebih maju, tangan kanan menyilang ke tangan kiri, masukkan tangan kiri ke siku dalam bagian kanan seperti ini, bawa ke atas. Oke, hitung mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. Sap. Oke, bawa ke belakang seperti ini. Oke, seperti ini ya. Perhatikan, ini ke sini. Nah, seperti ini. Hitung mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. Jangan kalian tarik ke sini ya, karena kalian akan cedera, apalagi badan kalian yang jarang olahraga. Nah, sebaliknya, tarik perlahan-perlahan, sentuh punggung belakang kalian. Hitung mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi. Sekarang bagian belakang. Lihat, perhatikan jari saya. Nah, seperti ini, posisi mengatup seperti ini. Kemudian bawa ke atas, putarnya seperti ini. Nah, bawa ke atas seperti ini, baru bawa ke atas seperti ini. Lihat, perhatikan dari samping. Posisi tangan mengatup, putar, naikkan. Oke, bisa? Coba ya. Posisi tangan mengatup, katupkan. Oke, sudah. Putar pelan, bawa ke atas seperti ini, lurus. Nah, hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Oke, peregangan atau pemanasan saat ini sudah selesai. Kita masuk ke tahap peregangan dengan pergerakan. Kita mulai dari atas dulu, dari kepala. Ikuti saya. Tangan di pinggang, buka kaki selebar bahu. Mulai 1 2 3 4. Contoh ya. Oke, bisa? Kita coba ya. Hitung mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang ke samping. Saya contohkan dulu. 1 2 3 4. Oke, hitung mulai 1 2 3 4 5 6 7 8.
Oke, kita sampaikan ke samping sekarang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan saja. Tuh mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hitungannya 2 kali 8 ya. Tadi yang seperti ini saya lupa sekali lagi, tapi terserah kalian mau sambung 2 kali 8, 1 kali 8, terserah. Oke, sekarang peregangan kepala memutar ya, rotasi. Saya contohkan pelan-pelan dari kamu melihat ke bawah, kemudian putar ke arah kiri. Oke, coba perhatikan ini contohnya. Putar pelan, bawa. Usahakan mata tetap terbuka, jangan tertutup pas mutar, karena itu bisa membuat kalian pusing nanti. Oke, bisa? Kita coba ya. Kepala memutar, hitungannya 2 kali 8. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, dan 7, 8. Oke. Sekarang arah sebaliknya sama seperti yang tadi. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oke. Kepala sudah selesai. Sekarang lemas dulu, lemas. Tahan, tarik nafas. Tangan dilemaskan, kaki dilemaskan. Oke. Oke, misalnya kita peregangan jumping jab atau peregangan bintang. Saya contohkan dulu. Jadi kalian merapatkan kaki seperti ini. Ketika kaki kalian membuka seperti ini, tangan kalian juga ikut ke atas seperti ini. 1, 2, oke, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, bisa? Kita coba ya. Kaki rapat, oke. Posisi siap, oke. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kawan-kawanku sekalian, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan peregangan dada. Peregangan dada ini juga ikut bahu, ya. Yang peregangan itu cukup lama ya, cukup capek juga kita. Tapi tidak apa-apa. Itu hanya untuk 22 hari kalian tidak akan terbiasa. Namun jika kalian konsisten rutin, kalian akan mempunyai kebiasaan yang tertanam dalam pikiran kalian. Ini adalah salah satu sugesti di mana kita akan melakukan hal-hal yang baru. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke. Capek? Sama. Gitulah, itu namanya. Nanti kalian segera sendiri. Kalian akan merasakannya. Oke, kita coba lagi ya. Semangat, semangat. Perhatikan saya. Pertama, rentangkan tangan seperti ini. Kemudian bawa ini namanya otot sayap ya. Bawa ke sini, seperti ini. Bawa ke lebar. Tepuk ke depan. Tapi tidak kena seperti ini ya. Hanya segini saja. Pelan. 1, 2. Lihat. Pas saya melakukan seperti ini, dia akan terbawa ke depan seperti ini. Ini bagian sini. Itu melatih ini agar lebih kencang. Dan ini kita bahu. Oke. Coba. 1. Kita hitung ya. Hitung. Oke, rentangkan tangan kalian. Rentangkan. Dah? Kita mulai. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Cukup. Karena masih banyak pergerakan kita yang lain ya. Sekarang bagian pinggul ke pinggang. Maksud saya sama seperti pergerakan tadi, tapi ini kita bergerak. Saya contohkan dulu ya. 1, 2. Oke, bisa? Oke, sekarang menghadap ke kaki kiri.
Ayo lakukan. Sudah? Oke. Perhatikan kaki kanan saya. Oke, seperti ini. Tangan gini. Posisikan tangan sini di sejajar dada kalian. Apa fungsinya? Di next video. Oke. Perhatikan, saya contohkan sekali lagi. 1, 2. Oke. Hadap kiri, pandangan ke depan. Ikuti posisi tangan. Ini saja, lihat posisi tangan kalian. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah? Oke. Sekarang hadap kanan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Peregangan bagian tengah sampai ke atas sudah. Saya memasuki bagian bawah untuk masuk ke materi selanjutnya. Perhatikan saya. Pertama, tangan kalian seperti ini juga bisa, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terserah. Saya seperti ini saja. Kalau kalian capek ya seperti ini pun tidak masalah. Kaki kalian jinjit, rapatkan seperti ini. Lihat saya, rapat ya, rapat. Kemudian sudah rapat, kalian jinjit seperti ini. Udah, lihat, rapat seperti ini. Sudah, ikuti saya. Sesudah kayak gini, sudah, dorong bawah, tuh, 2, seperti itu. Udah bisa? Kita coba ya. Oke, posisi siap. Kita hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Tangan masih di belakang juga bisa, dilepas juga bisa. Perhatikan kaki kanan saya. Putar pelan. 1, 2. Sah? Perhatikan kaki kanan agak miring seperti ini, lurus miring. Oke. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, arah sebalik. Kaki sebaliknya ya. Putar seperti yang tadi, sama seperti yang kanan. Kita hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sudah membuang dan membakar kalori beberapa miligram. Oke, saatnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk saat ini kita melakukan peregangan dan pernafasan saja. Maka tibalah saatnya kita masuk ke pelatihan pernafasan. Oke, pertama kita istirahat dulu sebentar, break ya, sekitar 3 menit. Ikut saya. Terserah, peregangan kalian, minum dulu kawan-kawan sekalian ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, pernafasan, pelatihan pernafasan atau untuk pendinginan. Fungsinya sendiri itu adalah untuk kita cara menghirup oksigen itu sebenarnya menentukan panjang kualitas hidup kita ya. Ketika kita makin banyak menghirup oksigen udara dengan cara yang tepat, maka umur kita sebenarnya bertambah. Kenapa orang-orang di perkampungan ya, seperti di Jepang misalnya, ada dulu saya lihat perkampungan atau pedesaan di situ karena udara yang sangat bersih. Transportasi mereka juga bagus, makanan mereka juga alami. Dialah umur mereka
100, bahkan ada yang sampai 120-an. Untuk di zaman sekarang itu lumayan susah ya untuk mendapatkan umur seperti itu, usia yang dapat dibilang terkatakan sudah kakek buyut ya. Maka oleh sebab itu saya akan mengajari teman-teman sekalian bagaimana cara menghirup udara yang baik dan benar. Itu saya. Pertama ya, saya akan melakukan duduk bersila seperti ini. Pertama, regangkan dulu kaki gini ya. Fungsinya ya agar kaki kalian tidak varises ya, apalagi habis berolahraga ringan tadi. Oke, lipat kaki senyaman mungkin. Oke, lihat posisi saya. Nah, lihat kaki saya tidak naik menimpa satu sama lain seperti ini. Oke, sudah. Ayo, cepat kawan-kawan. Sudah. Sesudah mengikuti saya, lihat, perhatikan saya. Jadi ketika kita menarik nafas ini, fungsinya juga agar emosi kita dapat kita kendalikan. Karena sebenarnya mereka yang memiliki ilmu yang tinggi, maka mereka akan berpikir sebelum bertindak. Makanya ada ilmu padi, semakin berisi semakin beredup ya, karena semakin berisi mereka semakin banyak ilmu, pengalaman. Nah, bagaimana kita mendapatkan itu selain dari pengalaman? Cara kita bernafas. Ketika kita menarik nafas, kita emosi sekali saat itu. Kita ingin memukul orang ini. Ada kawan kita ingin membuat kita aduh kacau kali tadi mereka ini. Kawan ini, aku pukul lah dia nanti. Atau kayak mana? Coba kalian langsung mukul dia, tapi tidak memikirkan apa akibat dari yang kalian lakukan. Pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung kan. Coba sebelumnya, udah kesal kali kamu sekarang geram. Saya kesal kali sama orang, tapi tarik nafas, pikirkan lagi ke depannya, jika saya pukul mereka apa yang terjadi. Saya memberi dia di visum segala macam, saya membayar uangnya, perubatan segala macam, saya dibencinya, teman-teman saya semakin sedikit dan sebagaimana sih. Berpikir sebelum bertindak. Bernafas adalah solusinya. Itu salah satu saran yang paling simpel ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mempraktikkannya. Pertama, ketika kamu ingin bermeditasi, posisi meditasi itu adalah untuk posisinya harus tenang. Kenapa tenang? Agar fokus kalian itu terfokus pada satu titik, satu tujuan. Dan ketika bermeditasi, usahakan badan tegap, tapi bukan tegang. Ini adalah posisi tegap, tidak tegang. Ini adalah posisi tegap dan tegang. Lihat, ini sangat capek kalian seperti ini. Pelan saja ini. Santai, senyaman mungkin. Mau kalian nyamping gini, mau gini, atau gini, terserah. Senyaman mungkin, tapi jangan posisi tidur. Tetap posisi L ya, L seperti ini. Oke, kita mulai dari kepala ini. Jadi ketika kita ingin menghirup udara, satu lagi, usahakan kalian ketika ingin bermeditasi di tempat yang tenang, jauh dari keramaian, dan udaranya bersih. Alternatif yang paling mudah itu adalah di kamar kalian masing-masing ya, atau jika kalian tidak punya kamar, atau di tempat yang sepi ya, di tempat yang sepi, di tengah malam misalnya ya. Luangkan waktu saja, barang sejam, setengah jam. Sebenarnya untuk meditasi untuk tahap pemula kalian paling 10-15 menit sudah cukup ya. 10-15 menit itu sudah sangat cukup bagi kalian, dan akan terasa efeknya 1 bulan kemudian. Saya jamin itu. Oke, lihat, perhatikan. Tarik nafas dari hidung, bawanya kemana? Dari paru-paru. Tarik,
Tahannya jangan dah kayak gitu. Jangan ditahan di sini. Tapi ditarik, ketika ditarik, tapi dia tidak ditahan. Dia pelan-pelan, ditarik pelan-pelan, tertahan pelan-pelan di sini. Antara paru-paru dan sini. Diafragma. Mana diafragma di sini ya? Ini ulu hati. Nah, antara ulu hati sama paru-paru ya, di sini. Tahan pelan. Keluarkan dari mulut ya. Misalkan bunyinya desis. Lidah kalian. Nah, ini langit-langit mulut kalian. Lidah kalian, ini lidah kalian. Kalian lipat sedikit ke atas seperti ini. Udah? Baru tahan. Keluarkan dari rongga sebelah kiri dan kanan. Lidah kalian, mulut kalian, udaranya. Lihat saya. Seperti itu contohnya. Jadi kamu tarik nafas pelan saja, pelan-pelan. Sambil lidah yang digulung tadi baru keluarkan. Dari mulut. Oke, bisa? Kita coba ya. Nah, kalian sudah tahu caranya. Seperti yang saya bilang tadi, posisi tangan boleh seperti ini. Untuk orang-orang biasanya posisi tangan seperti ini ya. Jari telunjuk dibulatkan seperti ini atau jari tengah gini. Oke. Nah, seperti ini. Ini namanya posisi titik konsentrasi. Jadi konsentrasi kalian terpusat di sini. Kalian akan merasakan sini sebagai titik pusat fondasi kalian untuk sebelum meditasi. Titik-titik itu ada namanya lagi. Ke-11 cakra. Titik cakra namanya. Mulai dari cakra paling atas, cakra kepala, ada cakra dahi, ada di sini kulima ini namanya, mata ketiga atau cakra ajna, ya. Ada cakra mulut, ke bawah lagi cakra tenggorokan, paru-paru, samping, solar plexus 2 biji, belakang, ya. Ke bawah lagi cakra pusar. Cakra pusar bukan di pusar ini ya, tapi di bawah pusar ini. Cakra pusar atau dantian. Di kemaluan cakra seks namanya, memang agak absurd. Dan paling bawah sekitar dubur itu namanya cakra dasar. Ada namanya titik pilar yang cahaya, yaitu pembahasan di next video nanti. Oke, kita mulai seperti yang tadi. Tarik nafas, bulung lidah tadi, tahan di arah paru-paru ke bawah, keluarkan dari mulut. Coba 10 kali saja. 10 step. Setiap 10 step boleh kalian bernafas seperti biasa. Kita coba ya. Tarik. Seperti itu. Oke, bisa? Saya akan mencoba membuatnya, kalian mengikutinya. Sama-sama kita melakukannya. Saya akan mengatakan stop jika stop. Jika kalian ingin masih lanjut, silahkan. Oke. Dan mungkin ini adalah sesi terakhir dari pelatihan kita pada hari ini. Jika kalian ingin melanjutkannya, lanjutkan seperti yang sudah saya ajarkan pada hari ini. Peregangan itu adalah hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan olahraga atau aktivitas berat. Oke, tapi mungkin peregangannya bisa dikurangi atau dipercepat, tidak seperti selama yang sudah kita lakukan tadi ya. Karena itu dia lebih komplit dan detail. Oke, saya akan mulai melakukan meditasi. Oke, selamat tinggal dan sampai jumpa di next video berikutnya. Saya Heaven Demon, salam.
Bye.